Oke ya, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini menjelaskan proses siklus dan efisiensi. Nah, nanti ini tuh biasanya berkaitan sama efisiensi Carnot ya. Biasanya bentuk efisiensi itu, ya bentuk simbolnya itu beda-beda ya. Ada yang bentuk efisiensinya, bentuk simbolnya ya. Ada yang bentuk simbolnya. Ada juga yang bentuk kayak gini. Terserah sih pakai yang mana simbolnya. Saya biasanya pakai yang ini, kayak huruf N ini. Nah, di sini bentuk efisiensi, nilai efisiensi, ini tuh nilainya sama dengan kerja dibagi sama Ki, apa ya, Kiin atau apa ya namanya? Gain ya, gain. Nah, di mana W ini merupakan kerja atau usaha. Itu ada persamaannya juga. Nilai W itu persamaannya. Itu gini, gain kurang loss. Kalor yang masuk dikurang sama kalor yang keluar. Nah, sekarang kita coba aja masuk ke soal nomor 5. Efisiensi pada sebuah mobil tertentu sebesar 25%. Jadi kita diketahui efisiensi ya. Efisiensi sama dengan 25%. Saat mesin menjalankan 8,2 kJ kerja per jam. Berarti ini tuh W-nya. W-nya sama dengan 8,2 kJ. Terus anggap proses reversible. Pertanyaannya, yang A berapa energi mesin yang diperoleh per siklus sebagai key gain dari pembakaran bahan bakar. Jadi yang ini yang ditanya yang A itu energi mesin yang diperoleh per siklus. Di sini disimbolkan sebagai yang ditanya itu Q. Terus yang B, berapa energi mesin yang hilang per siklus sebagai kilos. Jadi energi mesin yang hilang per siklus itu disimbolkan dengan kilos. Sini kita jawab aja. Soal paling gampang ya dari soal-soal yang lain. Efisiensi ini kan 25%. Berarti 25% itu kan 25 per 100. Ini tuh sama dengan 0,25. Kan? 25 per 100. 0,25. Nah, terus di sini yang ditanya key gain. Kita udah tahu nih ada persamaan ini. Persamaannya itu efisiensi itu sama dengan kerja sama key gain. Nah, berarti kalau kita pengen nyari key gain, berarti key gain-nya pindah ke sana. Sama dengan kerjanya dibagi sama efisiensinya pindah ke bawah. Dibagi sama efisiensi. Kerjanya itu 8,2 joule. Kilojoule ya. Sama efisiensinya. Efisiensinya 0,25. Ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Hasilnya itu 32,8 satuannya kilojoule. Karena di sini kilojoule satuannya kilojoule. Jadi ini gainnya. Terus kita masuk ke yang B. Yang B ini kilos. Nah, kita udah tahu juga nih persamaan yang ini. Kan? Persamaannya itu kan kerja sama dengan kurang sama kilos. Berarti kilosnya tinggal pindah ke kiri. Jadinya positif. Kilos sama dengan yang ini. Ini pindah ke mana kerjanya? Di V. Nah, Q-nya udah ada ya di soal yang A. Nilainya 32,8. Kurang kerjanya. Ya, 8,2. Ini tinggal dikurang aja. Hasilnya 24,6. Ini tadi kan kilojoule ya. 22,8 kilojoule kurang 8,2 kilojoule. Berarti hasilnya di sini kilosnya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup bang. Ya, cukup ya. Harapannya bisa semua lah ya. Untuk soal nomor 5. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 6.
Soal nomor 6 menjelaskan konsep hukum dua termodinamika. Kalau kita ngelihat ini, tuh ada dua nih, ada dua kasus ya. Nanti di sini tuh ada kasus mesin ya, mesin Carnot. Ada Carnot pemanas. Ini udah masuk materi ini belum? Kelas besarnya. Hukum dua termodinamika. Udah, Bang. Ya. Kita lanjutin ya. Di sini ada Carnot pemanas, ada Carnot dingin. Nah, kalau di Carnot pemanas ini bentuk rumusnya kayak gini. Efisiensi sama dengan kerja dibagi sama, atau ini kan efisiensi ya, udah tau lah efisiensi itu kerja, itu kalor panas yang masuk. Di sini tuh panas yang masuk. Gitu. Nah, kalau di pendingin, untuk efisiensinya, bukan efisiensi ya, kalau di pendingin itu koefisien kerja. Koefisien kerja ya, kalau di modul. Koefisien kerja itu saya lebih suka simbolnya K ya. Kalau di di modulnya itu biasanya tuh K ya. Ya di sini saya tulisnya K gitu. Ini terserah sih, bebas aja. K koefisiennya, koefisien kinerjanya dari mesin pendingin itu Q sama W, kebalik gitu ya. Kebalik. Nah, tapi Q-nya di sini ini tuh merupakan panas yang keluar. Panas yang kalau di Carnot pemanas, Q-nya itu panas yang masuk, kalau di pendingin Q-nya itu panas yang keluar. Tuh. Terus rumus efisiensi juga bisa juga dituliskan kayak gini. Jadi efisiensi sama dengan T1 kurang T2 dibagi sama T1. Nah, di sini T1 itu yang paling tinggi ya. Jadi ini tuh yang panas. T1 itu yang panas. Sedangkan ini tuh yang dingin. Yang suhunya lebih rendah lah, T1. Terus kalau untuk bagian Carnot pendingin, ini koefisien kinerjanya bisa juga dirumuskan sama T juga nih. Sama ini kali ya, atau beda ya. Saya tulisnya apa ya? T4 lah mungkin. T4 di sini itu T3 min T4. Nah, di sini T4 ini itu yang dinginnya. Yang dingin. Yang ini yang panas, yang dingin. Kalau pengurangan ingat aja panas dikurang dingin. Pengurangan. Nah, sekarang kita masuk aja ya ke soalnya. Soalnya di sini gambar 2, gambar di bawah ini menunjukkan mesin Carnot yang bekerja pada temperatur T1-nya 400 Kelvin. Kita diketahui T1 sama dengan 400 Kelvin dan T2 150 Kelvin. T2 sama dengan 150 Kelvin. Dan menyalakan ya, menghidupkan mesin Carnot pendingin bekerja dengan jadi pemanas dan menyalakan mesin Carnot pendingin. Nah, di Carnot pendingin bekerja dengan temperatur antara T3, di sini T3 sama dengan 325 Kelvin. Terus T4-nya sama dengan 225 Kelvin. Terus pertanyaannya berapa rasio 3 dibagi 1? Ditanya itu 3 banding 1. Pertanyaannya gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan bahwa di sini tuh kita ini ya, di sini kan ada mesin ini yang panas ya. Yang ini tuh panas. Yang ini tuh dingin. Nah, jadi
pada mesin Carnot yang panas itu, ini tuh dia bekerja ya, karena dia tuh bekerja, mesin Carnot ini itu bekerja, maka dia menghasilkan ini ya, menghasilkan W ini. Mesin Carnot pemanasnya yaitu hidup menghasilkan kerja gitu maksudnya. Mesin Carnot menghasilkan kerja. Kerjanya ini dipakai menghidupkan si Carnot pendingin. Mesin Carnot pemanasnya hidup, menghasilkan kerja, menghidupkan mesin Carnot pendingin. Ya. Jadi nanti W ini itu dipakai buat menghidupkan mesin Carnot. Nah, sekarang kita coba jawab aja ya. Nah, dari yang saya omongin tadi, berarti usaha ini itu sama ya. Usaha yang panas sama yang dingin itu nilainya W. Nilainya sama. Nah, di sini sekarang kita coba lihat dulu yang panas. Panas. Nah, yang panas kita coba hitung efisiensinya dulu. Efisiensi yang panas itu kan ini ya, T1 kurang T2, T1 kurang T2, T1. T1-nya udah ada di sini 400. Dikurang T2, T1. T1 400. Aja kalau dihitung hasilnya tuh 0,625 efisiensinya. Nah, habis itu kita punya persamaan yang kedua dari mesin pemanas yang ini, yang atas ini. Persamaan yang kedua itu efisiensi sama dengan kerja sama ini ya, kalor panas yang masuk. Nah, di sini tujuan kita itu nyari W-nya ini. Karena W ini itu bakal dipakai buat ngidupin mesin si pendingin ini. Jadi kita cari W. Kita dari sana efisiensi kali sama dengan W. Nah, di sini efisiensi ini tuh ingat panas yang masuk. Panas yang masuk itu kan ini I1 ya. Ini kan panas yang masuk. 1. Jadi di sini kali 1 sama dengan efisiensi udah ada. Nilainya itu tadi ini 0,625 kali 1. Ya, jadi nilai W-nya sama dengan 625 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk mesin yang panas dulu? Oke, saya anggap nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lihat yang dingin ya. Kita coba tambahin slide-nya dulu. Tambahin soalnya. Kita lanjut ke yang pendingin sekarang. Nah, di pendingin kita punya persamaan yang ini, yang berkaitan sama suhu yang ini ya. K sama dengan T4 dibagi T3 dikurang T4 ya. Ini kita punya K sama dengan T4 bagi T kurang T4. Nah, tadi udah saya bilang juga bahwa T4 ini yang dingin. Yang dingin itu yang mana nih? Di ini yang diketahui. 225 ya. Udah jelas juga di sini T4. Sama ya, variabelnya sama. T4 namanya. Ini udah gampang nih. Di sini tuh tinggal kita masukin 225 bagi T3. T3 itu yang panas. Ini 325. 25 kurang T4. T4-nya 225. Ini sama. Hitung hasilnya itu 2,25. Itu koefisien kerja di mesin pendingin. Terus di pendingin juga kita punya persamaan yang ini. A sama dengan kan. Nah, di sini kita pengen apa ya? Kita coba cari I-nya ya. Berarti di sini pindah ke sana. I-nya K kali W
sama dengan. Nah, tapi ingat, ini tuh yang mana? Ini tuh panas yang keluar. Panas yang keluar itu yang mana? Q4 atau Q3? 3 ya. Panasnya yang keluar kan mesin pendingin. Mesin pendingin itu kan berarti mengeluarkan panas ya. Panas yang keluar itu ini tuh kita tulis Q3 nih. Di penulisannya saya balik, 3 itu sama dengan K dikali W. K-nya udah ada, nilai 2,25. W-nya juga udah ada. Kita udah dapetin tadi 0,625 kali Q1. 0,625 kali 1 gitu. Terus yang ini kita hitung nih. Yang ini dihitung hasilnya 1,40625 di 1. Ya. Ini saya tulis ulang. Sama dengan 1,4625. Habis satunya pindahin ke sana ya. Jadi bagi 3 sama dengan 1,406. Jawaban pertanyaannya kan pertanyaannya dia dibandingkan dengan 1 gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang. Oke, kalau cukup soalnya udah habis ya, kita absen dulu lah ya.